memanfaatkan barang-barang yang tidak dipakai. Polybagnya pakai ini. Untuk penyemaian bibit katak yang kecil-kecil, yang isi 1 kilo isi 700 sampai 1000. Sebelum kita taruh ke polybag ini, kita semai dulu. Ini adalah cara saya. Jadi agar ketika kita taruh ke polybag itu, bibit yang kita tanam itu memang bibit yang betul-betul sudah mau tumbuh. Jadi kita sudah taruh di polybag sini sebagian. Ini bibitnya sudah ada tunas kecil-kecil. Karena sebelum kita taruh ke polybag ini, kita sudah siapkan lahan ini. Kita sudah siapkan penyemaian terlebih dahulu. Yuk. Kita semai sebelumnya. Tuh. Tuh. Dengan begini yang busuk akan tetap busuk. Jadi yang kempes ini akan membusuk. Kalau enggak kita giniin terlebih dahulu, maka kemungkinan di polybag akan mati. Jadi kalau sebelumnya kita seperti ini, semai seperti ini kemungkinan besar yang kita tanam di polybag adalah benih-benih yang memang mau tumbuh. Contoh seperti ini, kan? Kan sudah mau tumbuh ini. Ini kita taruh polybag. Jadi ini kemungkinannya kan hidup. Ayam beda. Jadi sebelum kita taruh di polybag, bibit katak yang kecil-kecil yang hampir, karena kalau saya kalau kecil nggak bisa membedakan mana yang akan hidup, mana yang betul-betul itu sudah tidak ada harapan untuk hidup. Karena saya pemula, jadi kurang paham. Jadi caranya harus seperti ini. Ini cara saya. Dengan begini, maka yang bibit-bibit yang kemungkinan akan tumbuh akan keluar tunas, dan ketika sudah ada yang kelihatan tunasnya, kita pindah ke polybag. Jadi begitu. Karena kemarin ini kecil-kecil, waktu kita order tuh, waktu barangnya datang kecil, saya bingung ini masih hidup apa enggak, karena sebagian sudah ada yang keriput. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui bibit itu yang keriput itu akan tumbuh atau tidak, maka satu-satunya cara kita semai dulu seperti ini. Dengan kita semai seperti ini, maka bibit-bibit yang akan tumbuh akan keluar tunas. Nah, ketika tunas sudah keluar itu baru kita berani pindah ke polybag. Jadi insya Allah nanti setiap bibit yang kita pindah ke polybag itu adalah bibit-bibit yang sudah bisa hidup. Karena
Saya minim pengalaman, saya pemula. Ini baru sekarang saya bersentuhan langsung dengan porang. Ini adalah cara saya. Kalau memang teman-teman tidak berani menggunakan seperti ini, cara ini, sebaiknya nggak usah. Karena saya banyak dengar di YouTube itu bibit katak kalau kena air akan busuk. Itu mungkin kalau memang masih lama yang kita mau tanam. Kalau sekarang kan sudah bulan 7, kemungkinan bibit ini lebih baik kita semai, kita taruh di polybag, kita rawat di sekitar rumah. Nanti kalau nyampe ke bulan 10, maka kemungkinan tunas ini sudah siap untuk dilahan. Kenapa kita nggak polybag? Karena kita nggak punya polybagnya. Jadi biarin sekali hidup di tanah, ya terus di tanah sampai nanti pada akhirnya bibit katak ini akan menjadi umbi. Itu adalah yang kita semai. Tuh. Ini lagi. Kalau itu umbi kita memang beli sebagian yang berbentuk umbi. Ini katak isi berapa ini? Isi sekitar 100, 1 kilonya isi 200. Kalau ini kemarin isi 1000. Ketika nyampe di saya pun bingung untuk memilih dan memilahnya. Kok kecil-kecil, ada yang keriput. Bagaimana ini caranya untuk membedakan bibit ini bisa hidup atau tidak? Jadi saya menggunakan cara seperti ini. Ini sudah banyak yang mau tumbuh ini. Tuh. Ya kan, kelihatan kan? Kelihatan itu. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa kita bagi informasinya. Maklum ini adalah pemula. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang porang, tidak ada salahnya untuk mencoba. Karena pada dasarnya porang ini gampang hidup. Kita biarkan, lemparkan saja di tanah, ini hidup. Cuman untuk menghasilkan bibit yang baik itu butuh perawatan atau butuh hal-hal, katakanlah pupuk yang mendukung untuk membuat pertumbuhannya semakin cepat membesar. Jadi mari bercocok tanam untuk lahan-lahan di sekitar rumah kita yang kosong, jangan sampai kosong. Kita harus bisa menggunakan atau kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Salah satunya dengan tanaman porang. Yang mana tanaman porang ini mempunyai potensi pasar yang sangat baik ke depannya. Oke. Selamat mencoba. Salam tani pecinta porang.